Aku kira rumah tanggaku berdiri kokoh di atas cinta dan kesetiaan, hingga satu rahasia menghancurkan segalanya. Suami yang selama ini kupercaya, ternyata menikahi sekretarisnya sendiri di balik punggungku. Rasa dikhianati membakar seluruh jiwaku, tapi justru di titik itulah aku berdiri tegak, menarik kembali setiap aset yang pernah kuserahkan. Inilah kisah bangkitnya seorang istri dari pengkhianatan paling menyakitkan. Halo semuanya. Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah yang penuh pelajaran hidup. Sebelum masuk ke inti cerita, saya ingin mengajak teman-teman semua ikut berinteraksi. Coba tuliskan asal kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling menyapa meski lewat layar. Dukungan sederhana itu sangat berarti, karena semakin banyak yang berpartisipasi, semakin besar pula semangat kami untuk menghadirkan kisah nyata penuh makna. Cerita hari ini tentang seorang perempuan yang menyerahkan segalanya demi keluarga. Ia percaya bahwa pernikahan dibangun dari kejujuran dan saling menjaga. Namun kenyataan pahit meruntuhkan segalanya ketika ia mengetahui suaminya diam-diam menikahi sekretarisnya sendiri. Dari titik terendah itu, sang istri memilih untuk tidak larut dalam luka, melainkan berdiri tegak, merebut kembali aset yang dulu ia serahkan dengan cinta. Mari kita ikuti perjalanan emosional ini dari awal hingga akhirnya. Awalnya, kehidupan pasangan ini terlihat begitu sempurna di mata banyak orang. Mereka dikenal sebagai keluarga yang harmonis, tinggal di rumah besar, memiliki kendaraan mewah, dan kerap terlihat bahagia di hadapan halayak. Di balik semua itu, ada sosok istri yang bekerja keras membangun usaha dari nol. Ia rela menanggung segala kesulitan, bahkan menyerahkan seluruh hasil jerih payahnya untuk mendukung karir suami yang saat itu masih merintis. Semua fasilitas, mulai dari rumah, modal bisnis, hingga kebutuhan sehari-hari, sebagian besar berasal dari kerja keras sang istri. Ia melakukannya dengan hati ikhlas, karena baginya cinta bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata. Suaminya selalu menampilkan wajah penuh syukur, seolah-olah menghargai setiap pengorbanan itu. Sang istri pun merasa bahagia, percaya bahwa ia sedang menapaki perjalanan rumah tangga yang kokoh dan langgeng. Namun, kenyataan yang tersembunyi mulai menunjukkan tanda-tanda. Kesibukan suami di kantor semakin membuatnya jarang pulang tepat waktu. Alasan lembur dan rapat mendadak kerap diucapkan, dan meski hati sang istri sempat goyah, ia menepis prasangka buruk dengan berpikir positif. Baginya, suaminya adalah pria yang setia, dan kesibukan hanyalah risiko dari pekerjaan yang sedang naik daun. Di sisi lain, sekretaris pribadi suaminya diam-diam semakin dekat. Awalnya hanya urusan pekerjaan, menyusun jadwal, menyiapkan laporan, atau menemani perjalanan dinas. Tetapi perlahan, batas profesional itu memudar. Tatapan yang terlalu lama, percakapan yang melampaui urusan kantor, hingga tawa kecil yang seakan hanya dimengerti oleh mereka berdua, mulai terlihat oleh orang-orang di sekitar. Sementara itu, sang istri tetap sibuk dengan aktivitasnya, mengurus rumah, memastikan usaha berjalan lancar, dan mengurus anak-anak. Ia tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum suaminya, ada rahasia besar yang kelak akan menghancurkan segalanya. Ketika ada kerabat yang menyarankan agar ia lebih waspada terhadap kedekatan suami dan sekretarisnya, ia menolak untuk percaya. Baginya, mencurigai pasangan adalah tanda tidak menghargai cinta yang telah dibangun bersama. Hari-hari terus berjalan. Suami itu semakin pandai menyembunyikan jejak, sementara sang istri semakin tenggelam dalam perasaan bangga karena bisa membesarkan nama keluarganya. Setiap kali ia melihat rumah megah yang berdiri dari hasil usahanya, ia tersenyum penuh syukur, tanpa tahu bahwa dinding megah itu justru menyembunyikan bara yang siap membakar segalanya. Inilah awal mula sebuah rumah tangga yang terlihat kokoh di permukaan, namun rapuh di dalam. Api kecil yang dibiarkan tumbuh diam-diam, pada akhirnya akan membesar menjadi kobaran yang tak lagi bisa dipadamkan. Awalnya, semua hanya berupa firasat kecil yang berusaha ditepisnya. Ia sering menemukan suaminya pulang larut dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Telepon genggam suami kini selalu terkunci dengan kata sandi baru, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Hatinya sempat diliputi rasa penasaran, tetapi ia memilih untuk menahan diri. Baginya,
Kepercayaan adalah pondasi utama dalam rumah tangga. Namun suatu sore, ketika ia sedang membereskan ruang kerja suaminya di rumah, ponsel itu tertinggal di meja. Sebuah pesan singkat masuk. Notifikasinya menyala terang. Ia tidak berniat mengintip, tapi matanya tak sengaja membaca nama pengirim, Sekretaris Bapak. Ada kalimat singkat yang membuat tubuhnya bergetar. "Jangan lupa cincin yang kemarin kita beli, Mas. Besok dipakai, ya." Darahnya seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Ia menatap layar itu berulang kali, berharap ada kesalahan. Tapi semakin dibaca, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar hubungan atasan dan bawahan. Malam itu, ia mencoba tenang. Ia ingin memastikan kebenaran sebelum melontarkan pertanyaan. Namun, kegelisahan tak bisa disembunyikan. Senyumnya kaku, makan malam terasa hambar, dan tidurnya dipenuhi bayangan pengkhianatan. Hari berganti, dan bukti lain mulai bermunculan. Ada bon perhiasan yang terselip di dashboard mobil suami, bukti transfer dengan nominal besar yang ditujukan kepada seorang perempuan dengan nama yang ia kenal, sekretaris kantor. Semua itu membuatnya merasa seperti orang bodoh yang terlalu lama percaya pada janji setia. Puncaknya terjadi ketika seorang sahabat dekat yang bekerja di kantor yang sama tak tahan lagi menyimpan rahasia. Dengan hati-hati, sahabat itu mengungkapkan kabar mengejutkan. Suaminya diam-diam menikah siri dengan sekretaris tersebut. Pernikahan itu dilakukan secara sederhana, hanya disaksikan segelintir orang kepercayaan, dan sama sekali tidak diketahui keluarga besar. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Bagaimana mungkin lelaki yang ia dukung habis-habisan, yang ia percayai sepenuh hati, tega menikamnya dari belakang? Ia berteriak dalam hati, tetapi suara itu hanya bergema dalam kesunyian. Air matanya mengalir deras, namun tidak ada bahu yang bisa ia sandarkan selain dirinya sendiri. Ia mencoba menuntut kejujuran pada suaminya. Malam itu, dengan penuh keberanian, ia menatap mata lelaki yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. "Katakan padaku, apa benar semua ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pengelakan, alasan murahan, dan kebohongan yang semakin menambah luka. Suami itu menyangkal, lalu marah karena dituduh. Ia berdalih bahwa kedekatan dengan sekretaris hanya sebatas pekerjaan. Tetapi bukti demi bukti yang ada tak bisa dibantah. Suaranya meninggi, tangannya mengepal, seakan berusaha menutupi kesalahan dengan kemarahan. Perempuan itu terdiam. Bukan karena percaya, melainkan karena hatinya sudah patah. Ia tahu, sejak malam itu, cinta yang ia bangun telah retak tak terselamatkan. Ada api kecil yang mulai menyala dalam dirinya. Api keberanian yang perlahan akan membakar seluruh kebohongan yang selama ini ditutupi. Rahasia telah terbongkar. Kebenaran yang ia takutkan justru menjadi kenyataan. Dan kini, ia berdiri di persimpangan jalan, tetap bertahan dalam rumah tangga yang penuh luka, atau melangkah keluar dengan membawa kembali harga diri yang selama ini ia korbankan. Sejak rahasia itu terungkap, kehidupan rumah tangganya berubah menjadi medan perang yang tak pernah berhenti. Setiap malam diwarnai pertengkaran, setiap pagi dimulai dengan keheningan yang menyesakkan. Senyum yang dulu menghiasi wajah mereka kini lenyap, berganti tatapan dingin dan kata-kata tajam yang menusuk hati. Ia pernah mencoba berbicara dengan sabar. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Apa kurangnya aku sebagai istri? Mengapa kau tega melakukan ini?" Tapi suaminya hanya menunduk, lalu mengalihkan pembicaraan. Ada kalanya ia justru membalas dengan marah, menuding istrinya terlalu sibuk dengan urusan bisnis sehingga melupakan dirinya. Alasan yang terdengar konyol, namun diucapkan dengan penuh keyakinan, seolah-olah perselingkuhan itu bisa dibenarkan. Hari demi hari, luka di hati perempuan itu semakin dalam. Ia merasa kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan detik. Bayangan pernikahan siri suaminya dengan sekretaris itu terus menghantuinya. Membayangkan bagaimana lelaki yang dulu berjanji setia kini berbagi janji dengan orang lain. Rasanya seperti ditikam berkali-kali, tanpa ada kesempatan untuk bernapas. Air mata menjadi teman setia setiap malam.
Dalam gelap kamar, ia berusaha menahan isak agar anak-anak tidak mendengarnya. Ia tak ingin rumah yang sudah goyah ini semakin runtuh di hadapan mereka. Namun sekuat apapun ia menyembunyikan, mata yang sembab dan raut wajahnya yang murung tak bisa lagi ditutupi. Anak-anak mulai bertanya, meski dengan polosnya. "Mama kenapa? Papa kenapa sering marah?" Pertanyaan sederhana itu justru menambah beban yang nyaris tak tertanggungkan. Bukan hanya hati yang terluka, harga dirinya pun seakan diinjak-injak. Ia teringat bagaimana ia menyerahkan semua hasil jerih payah demi kebahagiaan keluarga. Rumah yang mereka tempati, mobil yang dikendarai suaminya, hingga modal usaha yang membesarkan namanya, semuanya berasal dari dirinya. Dan kini, lelaki itu dengan mudah mengkhianati, seolah semua pengorbanan tak berarti. Di hadapan keluarga besar, ia masih berusaha tegar. Ia tersenyum ketika harus hadir di acara keluarga, pura-pura bahagia saat berkumpul bersama kerabat. Tetapi di dalam hati, ia merasa hancur berkeping-keping. Beberapa kali orang tua dan saudaranya mencoba menasihati, namun ia memilih diam. Ia tahu, kata-kata apapun tidak bisa menghapus pengkhianatan yang sudah terjadi. Malam-malam panjang dilaluinya dengan menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah aku masih sanggup bertahan? Ataukah lebih baik pergi? Setiap kali ia mencoba memaafkan, bayangan wajah suaminya bersama sekretaris itu kembali muncul, mematahkan harapan untuk memperbaiki segalanya. Luka itu terlalu dalam, dan tak ada obat yang mampu menyembuhkannya. Namun di balik semua kesedihan, perlahan lahir tekad baru. Ia tidak ingin selamanya terjebak dalam lingkaran sakit hati. Ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, "Hentikan air matamu. Kau berhak bahagia. Kau berhak mempertahankan harga dirimu." Suara itu semakin lama semakin keras, menjadi api kecil yang menyulut keberanian. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak boleh berakhir hanya karena pengkhianatan. Meskipun hatinya hancur, ia masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Dan dari luka yang mendalam itulah, sebuah keputusan besar perlahan mulai terbentuk. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam air mata dan amarah, ia sadar bahwa terus bertahan hanya akan melukai dirinya sendiri. Luka hatinya tak lagi bisa disembuhkan dengan janji kosong. Ia menatap cermin pada suatu pagi, melihat wajah letih dengan mata yang sembab, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Cukup, aku harus bangkit. Aku tidak boleh membiarkan hidupku dikendalikan oleh pengkhianatan." Sejak hari itu, ia mulai mengumpulkan kekuatannya. Diam-diam ia menata kembali semua dokumen penting. Sertifikat rumah yang dulu ia beli dengan jerih payah, bukti kepemilikan kendaraan, rekening bank, hingga akta usaha yang ia bangun dari nol, semuanya ia tarik kembali ke tangannya. Ia sadar, selama ini terlalu banyak hal yang ia serahkan atas nama cinta, tanpa menyadari bahwa cinta itu justru telah dibalas dengan pengkhianatan. Suaminya terkejut ketika melihat perubahan sikapnya. Perempuan yang dulu lembut kini menatapnya dengan sorot mata tajam, penuh ketegasan. "Mulai hari ini, kau tidak akan lagi menyentuh apapun yang berasal dari keringatku," ucapnya lantang, membuat lelaki itu terdiam. Pria itu mencoba merayu, lalu beralih marah, bahkan mengancam. Tetapi tak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Ia sudah melewati titik terendah, sehingga kini yang tersisa hanyalah keberanian. Setiap dokumen yang berhasil ia amankan serasa mengembalikan sedikit demi sedikit harga diri yang dulu diinjak. Langkahnya tidak mudah. Ia harus menghadapi perdebatan panjang, bentakan, bahkan hinaan. Tetapi setiap kali keraguan muncul, ia mengingat kembali malam-malam penuh tangisan, pesan singkat yang menusuk hati, dan bayangan pernikahan suaminya dengan wanita lain. Semua itu menjadi bahan bakar yang menguatkannya untuk tidak mundur. Dengan dukungan keluarganya, ia menutup akses keuangan yang selama ini digunakan suami tanpa sepengetahuannya. Rekening bersama dibekukan, aset usaha dipindahkan atas nama pribadi, dan kendaraan dikembalikan menjadi miliknya sepenuhnya. Semua langkah itu dilakukannya dengan penuh perhitungan, bukan sekadar dorongan emosi, melainkan keputusan yang matang. Suaminya tak kuasa menahan. Ia berusaha mempertahankan sebagian, tetapi semua bukti hukum ada di tangan istrinya. Selama ini,
Hampir seluruh harta memang dibangun dari usaha dan kerja keras perempuan itu. Dan kini, semua yang pernah ia berikan, kembali ke pangkuannya. Momen itu menjadi titik balik. Ia bukan lagi perempuan yang meratap karena dikhianati, melainkan sosok kuat yang berani melawan. Setiap aset yang berhasil ia rebut kembali adalah simbol bahwa ketulusan jangan pernah dipandang remeh. Bahwa perempuan yang terluka bisa menjadi sosok paling tangguh ketika dipaksa bangkit dari keterpurukan. Ketika akhirnya ia keluar dari rumah megah yang dulu dibangunnya bersama suami, langkahnya mantap. Tidak ada lagi air mata. Ia meninggalkan lelaki itu dengan satu kalimat terakhir yang membekas. Kau boleh menghancurkan cintaku, tapi tidak akan pernah bisa menghancurkan diriku. Hari-hari setelah ia meninggalkan rumah itu terasa seperti lembaran baru yang masih kosong. Awalnya memang berat, karena ia harus menata ulang kehidupannya tanpa sosok yang dulu ia kira akan menjadi sandaran hidup. Namun justru dalam kesendirian itu ia menemukan ruang untuk bernapas lega. Tidak ada lagi pertengkaran setiap malam, tidak ada lagi kebohongan yang disembunyikan di balik layar telepon, dan tidak ada lagi tatapan sinis yang membuatnya merasa tidak berarti. Ia mulai bangkit dengan kembali menekuni bisnis yang selama ini menjadi jantung kehidupannya. Dengan semangat yang baru, ia menyalurkan seluruh luka dan amarah menjadi energi untuk bekerja lebih keras. Anehnya, jalan terasa lebih lapang ketika ia tidak lagi terbebani oleh pengkhianatan. Usaha yang dulu sempat goyah kini berkembang pesat, karena ia bisa fokus sepenuhnya tanpa harus mengurus ego suami yang haus pengakuan. Dukungan keluarga dan sahabat menjadi kekuatan tambahan. Mereka hadir bukan hanya dengan kata-kata penghiburan, tetapi juga dengan tangan terbuka yang siap menolong kapan saja. Malam-malam yang dulu dipenuhi tangisan kini diganti dengan tawa bersama sahabat, atau obrolan hangat dengan keluarga yang selalu menguatkannya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pasangan, tetapi juga dari orang-orang yang tulus mencintainya tanpa syarat. Anak-anaknya pun menjadi alasan terbesar untuk terus maju. Meski sempat bingung dengan perubahan yang terjadi, mereka akhirnya memahami ketegaran ibunya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tak akan membiarkan masa depan anak-anak hancur hanya karena kesalahan ayah mereka. Dengan penuh kasih, ia mendidik mereka agar tidak mewarisi luka, tetapi justru belajar dari keberanian ibunya untuk bangkit. Di sisi lain, kabar tentang kehidupan baru sang suami perlahan sampai ke telinganya. Rupanya pernikahan dengan sekretaris itu jauh dari kata bahagia. Rumah tangga baru yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah kokoh. Pertengkaran demi pertengkaran muncul, terutama ketika kenyataan ekonomi tidak lagi seindah dulu. Wanita yang dulu rela menjadi orang ketiga, ternyata tidak siap menghadapi kesulitan. Mendengar kabar itu, ia tidak merasa puas atau ingin membalas dendam. Justru ada rasa lega, karena hidup sudah menuntun mereka pada balasan masing-masing. Ia memilih untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Baginya, penyesalan yang dirasakan mantan suaminya bukan lagi urusannya. Yang terpenting, ia sudah meraih kembali harga diri dan ketenangan batin. Kini, setiap pagi ia bangun dengan senyum. Ia menatap cermin bukan lagi untuk melihat wajah letih yang penuh luka, melainkan sosok perempuan tangguh yang berhasil melewati badai. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penyesalan. Hanya ada keyakinan bahwa setiap langkah ke depan akan membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Waktu terus berjalan, membawa cerita ke arah yang tak pernah disangka. Setelah ia berhasil berdiri tegak, menarik kembali semua haknya, kehidupan mantan suaminya justru berbalik arah. Rumah tangga yang dibangun bersama sekretaris itu tidak pernah kokoh, karena fondasinya hanyalah kebohongan dan nafsu sesaat. Awalnya, mereka masih terlihat mesra. Wanita itu merasa berhasil merebut posisi sebagai istri sah, menikmati kemewahan yang dulu diperjuangkan oleh perempuan yang ia hancurkan hatinya. Namun seiring waktu, kilau itu memudar. Harta yang selama ini menjadi penopang ternyata tidak lagi mudah didapatkan. Rekening yang dulunya penuh kini mulai menipis. Bisnis yang dulu berjalan lancar pun goyah, karena tangan terampil yang mengatur keuangan sudah tak lagi ada. Sekretaris itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Dari seorang wanita yang penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang menuntut banyak hal. Setiap kali ada kesulitan keuangan,
Ia mengeluh, menyalahkan, bahkan mengungkit pengorbanannya. Sementara mantan suami hanya bisa terdiam, menyadari betapa bodohnya meninggalkan istri yang tulus demi cinta semu yang hanya bertahan seumur jagung. Pertengkaran demi pertengkaran pun pecah. Suara keras kerap terdengar dari rumah mereka. Tetangga yang awalnya iri dengan pernikahan itu, kini hanya menggelengkan kepala setiap kali mendengar kabar keributan. Rumah tangga baru yang dibanggakan berubah menjadi medan pertempuran, penuh hinaan dan rasa kecewa. Sementara itu, di sisi lain, perempuan yang dulu dikhianati justru semakin kuat. Bisnisnya berkembang pesat, kehidupannya stabil, dan anak-anaknya tumbuh dalam suasana yang lebih sehat. Ia sudah tidak menoleh ke belakang, meski kabar tentang keretakan rumah tangga mantan suami sering sampai ke telinganya. Ia hanya tersenyum tipis, bukan karena puas melihat penderitaan orang lain, tetapi karena ia tahu keadilan telah menemukan jalannya sendiri. Mantan suaminya perlahan kehilangan segalanya. Pekerjaan yang dulu dibanggakan mulai meredup karena reputasinya tercoreng. Rekan bisnis menjauh. Keluarga besar pun kehilangan rasa hormat padanya. Dan di saat ia benar-benar terpuruk, sekretaris yang dulu ia nikahi justru meninggalkannya. Wanita itu pergi tanpa menoleh, membuktikan bahwa kesetiaannya hanya sebatas pada harta dan kenyamanan. Ironi itu begitu menyakitkan baginya. Dari seorang pria yang pernah hidup di puncak, kini ia jatuh ke dasar, sendirian tanpa siapapun. Semua pengkhianatan yang ia lakukan berbalik menjadi hantaman keras. Ia baru menyadari bahwa rumah tangga tidak bisa dibangun di atas kebohongan, bahwa cinta tanpa ketulusan hanyalah fata morgana yang cepat menghilang. Di sisi lain, perempuan yang dulu ia khianati justru menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia tidak lagi menangis setiap malam, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Yang ada hanya rasa syukur karena mampu bertahan, bangkit, dan membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang pernah ia kira. Kehidupan mereka kini berbeda bagai langit dan bumi. Ia hidup dalam ketenangan, dikelilingi cinta anak-anak dan dukungan orang-orang terdekat. Sementara mantan suami hidup dalam penyesalan, terjebak dalam kesendirian, merasakan balasan yang tak pernah ia bayangkan. Cerita ini berakhir bukan dengan balas dendam, melainkan dengan pembalasan alami dari kehidupan itu sendiri. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Dan pada akhirnya, keadilan hadir dengan cara yang paling indah, membuat yang dikhianati bangkit lebih kuat, sementara pengkhianat tenggelam dalam penyesalan. Tamat. Dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan adalah harta paling berharga dalam sebuah pernikahan. Cinta tanpa kesetiaan hanya akan melahirkan luka yang dalam. Tidak ada pengorbanan yang bisa bertahan jika dibalas dengan pengkhianatan. Perempuan dalam cerita ini membuktikan bahwa meski hatinya hancur, ia tetap mampu berdiri tegak, merebut kembali martabat dan haknya, lalu melangkah tanpa menoleh ke belakang. Setiap luka bisa menjadi titik balik. Setiap tangisan bisa berubah menjadi kekuatan. Jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, sebab ketika ia tersakiti, ia bisa menjelma menjadi sosok yang lebih tegar dari yang dibayangkan. Dan bagi siapapun yang pernah hilaf, ingatlah, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah langgeng. Semoga cerita ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa hidup selalu memberikan keadilan dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di video berikutnya.